Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunggu ya sayang. Kalau nggak tunggu, aku malu dengan orang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Polresta Cirebon dan jajaran melakukan aksi bersih-bersih, mengumpulkan sampah yang ditemui sepanjang jalan sambil olahraga jalan santai. Mana ngambilnya nih, ada plastik ini nih. Sampah apa ini? Campuran Oh. plastik dengan tumbuhan. Oh, nanti di situ tuh. Itu isinya apa, Pak Min? Daun plastik. Plastik yang dicari, yang gampang dipegang tuh. Oh. Ah. Luar biasa ini semangatnya. Sampah-sampah yang dikumpulkan berupa sampah organik maupun sampah plastik kita olah secara sederhana, kemudian dijadikan media untuk tanaman. Bersama Profesor Deden yang ada di Kabupaten Cirebon, kami menanam cabai, menanam sayuran di poli-poli bag dengan diberikan media berasal dari sampah rumah tangga. Untuk media tanam, nah ini, tapi beliau ahlinya banyak sebenarnya, ini biar cerita sendiri, ya. Dasar dari penggunaan teknologi ini adalah semakin banyak penyakit di Indonesia yang berasal dari asam lambung. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami penyakit asam lambung. Itu dari residu kimia yang berlebih dalam makanan. Residu kimia yang berlebih dalam makanan diakibatkan oleh pupuk kimia yang dibubukkan kepada tanaman. Dan itu komposisinya lebih dari standar. Jadi teknologi yang tanam yang kita akan gunakan sekarang adalah bagaimana mengembalikan unsur alam kembali kepada fitrahnya. Untuk mengembalikan kepada fitrahnya butuh puluhan tahun. Melalui teknologi ini kita akan berubah hanya dengan 1 jam. Ya, jadi jurnal ini saya alhamdulillah diterima 3 bulan kemarin, jurnal internasional tentang bagaimana cara mengolah unsur alam yang akan kembali dalam waktu cepat, hampir 24 jam. Bapak Ibu sekalian, yang akan kita campur hari ini adalah unsur-unsur NPK, natrium, fosfat, dan kalium. Natriumnya ada di hijauan, daun-daunan. Fosfatnya ada di kotoran hewan. Apa aja sih kotoran yang kita bisa pakai? Yang jelas kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran manusia juga bisa. Asal jangan kotoran ayam. Kenapa kotoran ayam nggak boleh? Karena ayam cenderung dia akan mengeluarkan namanya maggot, belatung. Artinya apa? Ayam sekarang kasih makannya bukan organik, pakai kimia. Jadi nanti tanamannya tuh banyak penyakitnya. Baik, kita akan mulai. Jadi kedudukannya dicacah dulu. Habis dicacah, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian akan dipandu oleh 2 rekan saya. Dia akan membantu bagaimana cara melakukan formulanya. Setelah itu dicampurkan hijauan. Setelah dicampurkan hijauan, langsung kotoran hewannya dicampurkan. Kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Ya, setelah lapisannya cukup, dicampurkan sekam bakar, disiram oleh bakteri yang kita bawa, langsung ditanam. Biasanya proses dekomposisinya itu butuh waktu sekitar 7 hari ya. Tapi ini kita langsung tanam. Nih, masukin bakteri dulu sebelum. Ini air apa nih? Air bakteri. Ini setengah, karena dia akan turun nanti. Yang lembut. Yang lebih menarik nanti setelah ditanam jarak seminggu 2 minggu dia akan turun dimakan oleh tanaman. Lagi.
daun jati juga boleh masuk dulu. Daun jati pisahin Pak. Daun jati bisa. Kang, daun jatinya diambil Kang. Daun jati biar kuat. Yang mana? Pada mulang. Mana daun jati Bu ini? Sapi. Sampah organik daun-daunan pakai gedebong pisang. Ada daun Kita olah jadi media tanam untuk nanam cabai. bambu bisa dipakai. Ini dikasih apa ini Bu? Air naon? Air sirup. Setengah. Tadi dia proses salah. Umurnya ini sekitar 15 hari ya. 15 sampai 20 hari. Jadi prosesnya memang dari biji. Terus mana bibitnya? Ini Bu. Diambil, pindahin. Iya. Silakan, Pak. Ambil ya, Prof. Langsung aja, Prof. Satu apa dua, Prof? Tunggu nggak begitu? Satu aja, satu. Nah ini kalau bisa kayak gini ya penuhnya nih. Itu yang udah tinggi tuh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, tunggu ya sayang. Kalau nggak tunggu aku malu dengan orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Satu aja Pak tanamnya. Saya salawat. Satu. Oh ini bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kasih bakteri Pak ya. Coba. Kami mengajak seluruh warga masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Pisahkan sampah organik dan sampah non-organik. Botol-botol plastik bisa didaur ulang, sampah organik bisa diolah untuk pupuk tanaman. Mari kita jaga lingkungan kita mulai dari rumah tangga kita. Pasti kita bisa. Habis stikernya. Yang masuk plastiknya diambil ya. Atau di pinggir-pinggir dekat batu, silakan dia hidup dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ini udah nggak perlu pakai pupuk lagi. Jadi treatmentnya ini hanya apa nih? Ini sebetulnya kan sudah ada nutrisi di bawahnya. Yang Bapak masukin pisang, rumput, itu tuh pupuk sebetulnya. Saudara. Jadi di atas ditanam, disiram bakteri itu untuk mengendalikan bakteri yang jahat menjadi baik. Oke, tapi maksudnya apa, menjaga itu sampai dengan tumbuh itu treatmentnya ada tertentu atau enggak? Tidak usah. Oh, jadi hanya Siram aja. siram dan matahari. Ayo bantuin yang plastik silakan diterapkan. Baik, setelah ditanam, ya kemudian kita melakukan perawatan. Kenapa? Karena sama dengan tubuh kita, kita juga harus melakukan perawatan. Artinya pemberian nutrisi yang gizi yang seimbang. Nah, gizi yang seimbang itu ada di mana? Ada di sampah-sampah tadi yang disebutkan Ibu. Ya, kemudian kita bubuhkan bakteri atau mol mikroorganisme lokal dari proses tanam hingga panen. Mudah-mudahan ini menjadi inspiratif semua yang bercocok tanam di Indonesia dengan memanfaatkan sampah yang ada di sekeliling kita. Salam sehat dari Sultan Sehat.
Kami juga mengajak generasi muda, anak-anak milenial, Gen Z untuk mencintai pertanian, mencintai lingkungan dengan memanfaatkan sampah yang ada di sekitarnya untuk diolah menjadi media tanaman. Muda seperti kita jangan malu, kita segarkan Indonesia dengan dari yang terkecil menanam cabai, dari olahan sampah kita bisa maju. Biar nanti untuk Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada kembali. Terima kasih.